Selamat siang, sedulur. Di siang kali ini tadi saya sudah memberi makan untuk anak ayam kampung saya, sedulur. Saya beri makan nasi sisa ya. Nasi sisa sudah sangat kenyang ya anak ayam kampung saya. Kemudian selain anak ayam kampung saya beri makan nasi sisa, pada bagian akhir saya beri makan pur basah ya tadi. Agar apa? Agar anak ayam kampung saya itu tumbuh maksimal ya, selalu sehat dan cepat besar. Baik sedulur, pada siang kali ini untuk ayam kampung saya yang ada di Umbaran, ini saya beri makan pur ya. Jadi spesial untuk siang hari ini ayam kampung saya yang ada di Umbaran yang sudah bertelur ya sedulur. Alhamdulillah mereka sudah bertelur. Tadi sudah saya cek, nanti akan saya videokan dulu ya pada bagian akhir bahwa ayam kampung saya ini sudah bertelur ya. Ini ciri-ciri ayam yang sudah bertelur itu atau mulai bertelur ditandai dengan bokongnya yang besar-besar ya. Bokongnya yang montok-montok itu itu tanda kalau mereka sudah bertelur atau siap bertelur. Nah, oleh karena itu ini ayam kampung saya ini yang ada di Umbaran ya sedulur. Ini Umbaran artinya Umbaran khusus, dalam arti Umbaran yang saya batasi dengan jaring ya sedulur. Jaring dengan ketinggian kurang lebih 2 meter ya. Ketinggian 2 meter. Ini mereka sudah aman ya ada di dalam jaring ini. Walaupun kadang-kadang mereka juga bisa keluar ya, tapi masih bisa diamankan dalam batas yang aman dan wajar ya. Jadi untuk siang kali ini spesial ya. Biasanya ayam kampung saya ini saya beri makan selalu nasi sisa ya pada bagian awal. Nah ini khusus siang kali ini ayam kampung saya spesial ini ya, saya beri makan pur ya. Nah ini purnya juga spesial ini, pur kering. Karena apa? Karena ayam kampung dewasa ya, jadi mereka sudah bisa makan dengan baik ya. Jadi berbeda kalau untuk anak ayam kampung yang baru masa pembesaran ya. Jadi mereka itu makannya biasanya sangat tergesa-gesa sehingga tidak bisa menelan dengan baik. Nah ini di kelompok ini alhamdulillah ini ayam-ayamnya sudah besar-besar dan siap bertelur ya, sudah bertelur ya sedulur. Jadi kalau kita hanya memelihara ayam kampung untuk yang bertelur, ini insya Allah untuk pemberian pakannya itu mudah sedulur ya. Jadi 1 jago dan kurang lebih 10 betina. Ini kalau saya ini sementara ini 1 jago dan ada 16 ini betinanya. Karena kalau betina itu ada dimasukkan ke dalam kandang, itu kelihatannya dia kurang ya, di pakannya juga kurang, pergerakannya juga kurang. Dan ini yang sudah ada di tempat Umbaran tuh mereka yang ini yang kemarin ada di dalam kandang itu yang lari-lari itu, dan yang ada di luar kandang ini yang putih ini yang besar, yang hitam ini. Jadi mereka tuh sudah, yang putih ini juga ada di Umbaran juga ya, ini sudah besar-besar, makannya tercukupi. Karena apa? Karena selain ayam kampung ini ada di luar kandang, dia diberi makan juga, jadi diberi makan pur, diberi makan nasi sisa. Kalau mereka tidak diberi makan itu ayam kampung yang di Umbaran itu keunggulannya dia bisa mencari sendiri makanan ya sedulur. Makanan yang ada di alam. Biasanya mereka akan makan daun-daunan ya, daun singkong, rumput-rumput kecil, ada rayap. Nah itu keunggulan kalau ayam kampung kita itu dilepaskan di
umbaran. Tapi kalau ayam kampung kita ada di dalam kandang saja, ketika kita tidak sempat memberi makan, nanti ayam kampung kita jadinya kurang makan ya. Itu tentu saja keunggulan ya, keunggulan kalau kita memelihara ayam kampung kita yang ada di umbaran. Ibaratnya itu ya, ibaratnya kalau kita memelihara ayam kampung kita yang ada di umbaran, kita tidak memberi makan, itu ibaratnya itu ayam kampung itu masih bisa mencari makan sendiri. Mencari makannya yang ada di alam ya, ada tadi rumput-rumputan, daun-daunan itu yang justru yang malah menyehatkan ya saudara. Jadi idealnya memang kalau ayam kampung itu hidupnya ada di umbaran ya, di umbaran, kemudian mereka akan lebih baik lagi kalau kita cukupi pakannya ya. Wah, ini udah besar sekali ini termasuk indukan ya, indukan untuk andalan ya, nanti untuk bibit. Jadi memang ayam kampung itu lebih cocok itu hidupnya di umbaran. Hanya kalau orang secara umum itu umbarannya kan mereka diumbar yang terlalu bebas ya, terlalu bebas, sehingga ketika terlalu bebas itu mungkin kadang-kadang ayam kampungnya itu bisa tidak kembali. Hari ini nggak kembali, besok nggak kembali, akhirnya hilang ya sebenarnya. Jadi saya juga dulu pernah mengalami seperti itu ya. Ketika saya punya ayam kampung, tidak saya pagari dengan batasan-batasan umbarannya, sehingga ayam kampung saya itu bertelur di tetangga ya saudara. Akhirnya dia menetas juga di sana, saya biarkan sampai beberapa waktu. Kemudian ketika ditanya, ternyata ayamnya itu sudah menetas, kemudian sudah pergi entah kemana ya. Jadi anak ayam kampung beserta induknya itu hilang saudara. Nah, ini pernah terjadi juga ya. Itu bukan hanya betina nanti yang hilang dari kita kalau tempat umbarannya tidak dibatasi jaring. Bisa juga ya, dulu pernah saya juga pernah mengalami ya, di jagonya itu pergi selingkuh ya, dikepincut ya, jatuh cinta kepada betina tetangga. Akhirnya dia tidur di rumah tetangga sampai beberapa waktu, sampai berbulan-bulan, akhirnya ayamnya itu hilang. Jadi jagonya hilang gitu kan. Pokoknya ya, karena tetangga juga memang nggak tahu ya, nggak tahu ini kok hilang ya, itu. Sehingga umbaran berbatas jaring itu penting agar ayam kampung kita itu nanti bisa aman ya, bisa makannya juga nyaman, tidak diganggu oleh binatang yang lain ya. Jadi memang yang aman itu lebih baiknya ayam kampung kita itu kalau di umbaran itu tempatnya diberi pembatas ya, pembatas yang aman, jaring ya. Kalau saya jaringnya ketinggian 2 meter ya. Masalah luasnya itu tergantung dari kemampuan masing-masing ya. Jadi umbaran itu tidak harus luas, tapi yang jelas bahwa ayam kampung kita itu dia memerlukan tempat untuk umbaran ya, untuk dia jalan-jalan, merayu-rayu ya, jago dan betina. Kemudian nanti tiba-tiba betinanya dikawini, ya nanti ayamnya jadi lancar dalam bertelur ya. Jadi beda kalau ayamnya ada di kandang terus ayamnya kurang makan, apalagi nanti tambah stres. Jagonya stres, betinanya stres, akhirnya kurus dan tidak bisa bertelur. Nah ini karena saya memelihara ayam kampung ini kan yang saya ambil telurnya, sehingga ayam kampung ini saya umbarkan di tempat umbaran ya. Ini saya ada di kebun buah, ada buah naga, buah jeruk, dan buah-buahan yang lain ya, sedulur.
Jadi sambil berkebun buah, sambil memelihara ayam kampung yang diambil telurnya. Dan juga saya membuat pembesaran anak ayam kampung. Nanti rencananya untuk bibit unggul, untuk bibit juga ya. Di samping juga untuk seleksi, sebagian nanti untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Untuk lauk sendiri. Lauk, selain untuk lauk juga. Selain untuk lauk juga untuk bisa dijual ya, minimal nanti memperoleh telur ya, memperoleh daging yang murah meriah itu sedulur ya. Jadi untuk para sedulur yang ingin tertarik memelihara ayam kampung, jadi yang sederhana saja sedulur, dari memelihara di tempat umbaran, tapi lebih baik dibatasi dengan jaring ya, pokoknya tidak harus luas ya. Luasnya cukup misalnya 2x2 juga nggak masalah ya, 2x1 juga nggak masalah. Yang penting ayam kampung itu perlu tempat untuk dia bermain-main, kemudian untuk bersenang-senang bagi jago dan betina. Akhirnya mereka akan kawin dan jadi bertelur. Baik, saya kira demikian dulu sedulur untuk pagi kali ini ya. Alhamdulillah nih ayam kampung saya sudah mulai kenyang nih, walaupun saya beri makan pur saja, tapi tadi sudah makan juga sebagian ya, nasi sisa sebagian, karena tadi nasi sisanya saya beri makan untuk anak ayam kampung saya yang ada di kandang. Baik, saya kira demikian dulu sedulur untuk siang kali ini. Salam peternak ayam kampung sukses sedulur, sukses selalu untuk kita semua.